Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayu Salsabila Adianto Lubis. Di sini saya akan membuat video dari tugas mata kuliah vokal barat. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik dan jenis suara. Pertama, saya akan menjelaskan head voice. Nah, head voice itu adalah suara yang dihasilkan dari resonansi di bagian kepala atau rongga atas, biasanya terdengar ringan dan tinggi. Digunakan untuk nada-nada tinggi yang lembut. Contohnya, yang kedua, ada chest voice, suara yang keluar dari resonansi dada, biasanya terdengar tebal, kuat, dan rendah. Ini adalah suara alami yang sering digunakan saat berbicara. Contohnya, never much faith in love or miracle. Yang ketiga, ada mixed voice. Nah, mixed voice itu adalah perpaduan antara head voice dan chest voice, sehingga suara tinggi terdengar kuat tanpa terasa menekan. Contohnya, there's nowhere to hide since you push my love aside. Yang keempat, ada falsetto. Nah, falsetto adalah suara palsu yang lebih tinggi daripada head voice. Biasanya tipis, lembut, dan sering digunakan dalam lagu pop atau R&B. Contohnya yaitu Love never knew what I was missing. Nah, yang kelima ada whistle, yaitu register suara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia dan itu terdengar seperti siulan. Contoh penyanyi yang sering memakai whistle itu yaitu Mariah Carey and Ariana Grande. Di sini saya kurang bisa mencontohkan whistle, tapi saya akan mencoba dari pemanasannya bagaimana cara bisa mencapai whistle. Nah, yang keenam ada belting, teknik menyanyi dengan suara kuat dan penuh pada nada tinggi seperti teriak terkontrol dan tidak memaksa pita suara. Seperti I'm born again every time you spend the night. Yang ketujuh ada vocal fry, yaitu suara rendah bergetar di pangkal pita suara. Nah, biasanya sering digunakan sebagai efek di awal atau akhir frase atau suara berderak. Nah, contohnya itu seperti baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here. Yang kedelapan, ada yodeling atau yodel, teknik berganti cepat antara chest voice dan head voice atau falsetto, sering dipakai di musik tradisional, alpen, atau country. Nah, contohnya itu seperti I don't know what to do. All I do is let fly and last only to say goodbye. Untuk yang kesembilan yaitu screaming. Screaming adalah teknik menjerit yang digunakan dalam musik rock atau metal dengan kontrol khusus agar tidak merusak pita suara. Di sini saya akan memberikan contoh sebisa saya, yaitu all I wanted was you. Yang ke-10 ada riff and runs, yaitu serangkaian nada-nada cepat naik turun yang dinyanyikan dengan teknik melismatik atau satu suku kata dinyanyikan dalam banyak nada. Contohnya yaitu dan yang terakhir ada vibrato. Nah, vibrato adalah teknik vokal yang melibatkan getaran atau denyutan halus pada nada suara, di mana pita suara bergerak antara nada tinggi dan rendah dengan frekuensi tertentu, sekitar 5-8 kali per detik. Nah, contohnya itu seperti don't you know I'm no good for you. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pouch pop itu. Nah, pouch pop itu adalah efek pop atau letupan suara kecil saat bernyanyi. Biasanya digunakan sebagai gaya modern atau contohnya dalam lagu pop dan R&B. Nah, selanjutnya ada produksi suara,
yaitu proses pengeluaran suara melalui pengaturan nafas, pita suara, dan resonansi agar menghasilkan bunyi yang indah dan jelas. Ada pernapasan yaitu breathing, teknik mengatur udara masuk dan keluar agar suara tetap stabil, biasanya menggunakan pernafasan diafragma. Nah, kalau untuk orang bernyanyi itu biasanya sangat penting untuk melatih pernapasan ya, apalagi pernapasan diafragma. Selanjutnya, ada artikulasi yaitu kejelasan atau kejelasan dalam pengucapan saat kita bernyanyi agar lirik itu mudah dimengerti oleh pendengar. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pilihan kata dan cara pengucapan saat bernyanyi untuk menyesuaikan dengan karakter lagu. Yang ke-16 ada phrase atau phrasing. Pembagian kalimat musik sesuai makna dan emosi lagu, seperti cara bernapas di tempat yang tepat agar lagu terdengar natural. Nah, selanjutnya ada intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan nada saat menyanyi agar tidak fals atau sumbang saat kita bernyanyi. Selanjutnya ada pitch. Nah, pitch ini sangat penting untuk kita saat bernyanyi, apalagi para penyanyi, karena pitch itu adalah tinggi rendahnya nada yang dinyanyikan. Jadi kalau misalnya pitch-nya tidak sesuai, dia akan menghasilkan nada yang sumbang atau false tadi yang seperti saya jelaskan di intonasi. Selanjutnya ada intensitas, yaitu kekuatan atau tekanan suara, bisa lembut atau keras tergantung dinamika lagu. Selanjutnya ada improvisasi, kebebasan penyanyi menambah variasi nada, ritme, atau gaya di luar melodi asli lagu. Nah, seperti misalnya lagu aslinya tuh dia tidak ada riff and runs nih, terus kalian menambahkan riff and runs tapi dia tidak menyalahgunakan lagu aslinya gitu. Jadi kita tetap stay di makna lagu aslinya, tapi kita menambahkan improvisasi yang tadinya tidak ada tapi tetap berada di jalur yang benar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada interpretasi, yaitu pemahaman dan penyampaian makna lagu dengan ekspresi yang tepat agar pendengar merasakan juga emosinya. Selanjutnya ada gaya dan ekspresi musik, yaitu style singing atau ciri khas gaya bernyanyi seseorang. Dia bisa dipengaruhi oleh genre seperti jazz, pop, rock, dan lain-lain. Nah, kalau style singing itu biasanya seperti yang kita tahu, kalau rock tuh agak dia gimana ya, kasar atau lasa gitu ya bilangnya. Terus kalau misalnya jazz, kadang dia lembut dan hanya berdiri gemulai saja, seperti itu. Nah, kalau misalnya mode atau mood, mode itu adalah tangga nada atau skala yang digunakan, atau mayor, minor, dan lain-lain. Nah, kalau mood itu adalah suasana atau perasaan yang ingin disampaikan, seperti sedih, bahagia, romantis, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya moodnya itu yang ingin kita sampaikan adalah sedih, berarti kita harus menyampaikan gestur tubuh yang sedih, muka yang sedih gitu. Selanjutnya ada color atau timbre, yaitu warna suara atau karakter unik dari setiap penyanyi. Bisa lembut, serak, tajam, atau bisa juga hangat. Oke, selanjutnya last but not least, yaitu ekspresi musik, yaitu cara penyanyi menyampaikan emosi melalui suara, gerak tubuh, dan mimik wajah agar lagu terasa hidup. Nah, jadi di ekspresi musik ini seperti yang saya jelaskan tadi di mode dan mood. Kalau misalnya mood atau suasana perasaan yang ingin disampaikan itu adalah bahagia, nah berarti ekspresi musiknya itu kita harus menyampaikan emosi melalui suara kita, bagaimana mimik wajah kita menyampaikan suasana yang bahagia, seperti itu. Nah, segitu saja teknik dan jenis suara yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.